Perbincangan yang paling menarik tadi sebelum kita break adalah ketika Jokowi sudah menentukan cawapresnya, apakah masing-masing partai koalisi akan menerima tetap solid atau kemudian akhirnya berpindah ke kubu yang lain begitu ya. Salah satu contohnya adalah Golkar. Ketika suatu lembaga survei mengatakan yang paling tinggi yang harusnya digandeng Pak Jokowi, bahasa awamnya seperti itu adalah AHY begitu, bukan ketum Anda, bukan Pak JK pula seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Melki? Menarik ini. 2019 ini kan sebenarnya adalah fase terakhir Jokowi sebagai presiden, kalau terpilih lagi. Sehingga saya kira banyak sekali kekuatan politik itu kan kepingin agar di 2019 ini bersama Jokowi. Siapa saja. Karena mereka sudah membayangkan bahwa siapapun wapresnya Jokowi yang sudah, kalau survei semua ini kan berpotensi besar sekali jadi presiden periode kedua, tentu akan berpotensi menjadi capres 2024. Dan itu berlaku buat semua partai tanpa kecuali. Dan tentu saya kira Partai Golkar juga ingin agar menjadi bagian dari yang mengantarkan Jokowi di periode kedua dan kemudian meneruskan apa yang sudah dibuat selama periode 2 kali ini. Yang kedua juga saya kira kita harus melihat bahwa user dari Wapres ini kan Presiden Jokowi. Dan sampai hari ini Pak Jokowi juga itu masih membuka kesempatan bagi siapa saja, termasuk pada Pak Prabowo. Termasuk pada Pak Prabowo? Iya, pada Prabowo. Kalau kami sendiri juga sekarang adalah Pak Erlangga Hartarto itu, beliau akan membuka kesempatan gitu. Dan saya kira berbagai pesan dalam berbagai aktivitas Pak Jokowi itu kan sangat bagus. Misalnya ketika menerima Pak Erlangga di jalan pagi itu ya, Pak Jokowi justru pakai baju kuning, Pak Erlangga baju putih. Dan itu yang sekarang ini betul-betul diwartakan ke seluruh kader Partai Golkar Indonesia bahwa Pak Jokowi juga sudah pakai baju kuning. Soal tadi aspirasi berkembang bahwa Pak Jokowi juga menjadi bagian dari keluarga Partai Golkar, kami berterima kasih sekali kalau Pak Jokowi mungkin berkenan gitu. Nah, tapi dari itu semua menurut saya pekerjaan berikut setelah orang itu berkontestasi adalah dia akan bekerja setelah menang. Dan itu butuh seorang wakil presiden yang tentu juga berada pribadinya mampu dan kekuatan politik juga mampu untuk bekerja. Kalau Anda lihat yang paling tinggi tadi sudah mampu tidak untuk mendampingi Pak Jokowi? Ya tentu saya kira kita harus melihat bahwa soal track record ya. Jadi tentu track record yang sudah bekerja dalam konteks kepentingan bangsa negara ini kan yang kita coba dorong ya. Karena ini bicara sebagai wapres mendampingi seorang presiden. Sehingga menurut saya sebagai pribadi Pak Erlangga Hartarto juga seorang figur yang sudah bekerja baik sebagai Menteri Perindustrian dan saya kira hari-hari ini kan dia mencoba mendorong apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0 itu dan itu menurut saya menarik sebagai sebuah tema besar di bangsa ini dan akan terus kita dorong. Yang kedua, kalau saya tidak salah baca sebentar Pak Melki, sebentar kalau saya tidak salah baca, Anda ingin mengatakan bahwa ketum saya sudah bekerja, tapi kalau yang calonnya paling katanya elektabilitasnya paling tinggi itu belum bekerja dong. Alih-alih menjadi ketum saja kembali kepada Presiden Jokowi dan juga tadi saya kira setuju bahwa koalisi partai yang mendukung Presiden Jokowi. Dan menurut saya kira saya setuju tadi bahwa kontestasi tentang siapa capres apa cawapres ini kan nanti akan berujung justru pada ketika keluar yang namanya surat keputusan resmi yang ditandatangani oleh ketua umum sekjen partai didaftarkan ke KPU. Itu baru kita bicara bahwa itu sudah sah gitu. Sampai tapi dinamika politik ini kan menarik sekali kemudian ya untuk apa namanya minimal begini, dan lain sebagainya. Di antara para sekjen partai pendukung Presiden Jokowi sudah ketemu. Yang tadi diganggu sama Mas Ferry kan? Sekjen Demokrat nggak diajak. Nah kan berarti masih belum ada perbincangan yang mungkin. Tapi bahwa saya kira telepon-telepon sudah dilakukan. Tapi paling tidak bahwa per hari ini saya kira semakin kesini itu semakin mengerucut tentang kesepakatan bagaimana agar Presiden Jokowi ini bisa didampingi oleh cawapres yang dari koalisi yang betul-betul solid, bukan dari luar koalisi yang masih melihat-lihat bagaimana potensinya. Saya kira dari awal juga, misalnya kalau kita bicara ya. Di partai politik ada banyak nama. Kami dari Golkar mengajukan Pak Erlangga Hartarto. Di luar partai politik banyak kalangan lagi profesional. Tokoh agama juga disebut. Misalnya Pak Mahfud dan sebagainya itu. Termasuk Pak Prabowo. Dan saya kira walaupun beradu pendapat di publik itu kita tangkap bahwa seolah-olah Pak Jokowi Utara, Pak Prabowo Selatan. Tapi kita kan juga menangkap cerita yang terjadi kan. Pernah ada tawar-menawar, pernah ada komunikasi dan lain sebagainya. Saya ke Mas Adam. Apa yang Anda baca di balik pernyataan dari Pak Melki tadi? Kalau Golkar malah justru lebih cenderung ingin menggandengkan Jokowi dan Prabowo dibandingkan menerima bukan Pak Erlangga Hartarto. Selain daripada Erlangga Hartarto. Mbak Fesi ini mulai mengarahkan ini. Kalau kami kan mohon maaf, selain sudah daripada pastikan Erlangga ketua umum Hartarto. kami, Pak Jokowi sama Pak Erlangga Hartarto. Kalau dibandingkan AHY begitu lebih mengarah kepada bisa kita kena surat dari partai ini.
Iya. Begitu, apa yang Anda Iya, baca? saya rasa itu ya lumrah saja gitu, karena kan tentu saja semua partai ingin berharap ada insentif secara elektoral ya. Iya, Dan hingga saat ini tampaknya itu belum terjadi pada partai baik Golkar, baik partai-partai apa namanya gabungan partai koalisi itu tampaknya belum ada insentif elektoral yang Dampak signifikan, elektoral yang kecuali signifikan. memang pada PDIP, karena PDIP kemungkinan dianggap sebagai partai yang paling loyal terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi dan mengawal kebijakan-kebijakan Jokowi. Namun demikian apa namanya dinamika survei atau hasil penelitian itu menunjukkan hal yang konsisten, bahwa jika partai mengarahkan dukungannya ke calon X, maka basisnya juga cenderung mengarah ke calon tersebut. Itu faktanya gitu. demikian atau berubah begitu? Kalau kemudian Memang petingginya mengarahkan, misalnya taruhlah kita bicara P3, P3 ini kan baru saja berpindah seperti Betul, itu ya. betul. Kecuali Apakah P3. gerbong P3? Oh, kecuali P3 memang. iya. Basis PDIP, basis Golkar. Golkar, basis apa lagi yang agak besar. Nasdem, basis Hanura, PKB bahkan belum menyatakannya ya. PKB belum menyatakan dukungan secara resmi. Kemudian dan P3 gitu. Itu semuanya relatif stabil dan cenderung mengalami penguatan terhadap Pak Jokowi dukungannya gitu. Ya, tentang Tapi efek Pak Jokowi terhadap partai tersebut kan menurut Mbak Vesy secara relatif kecil, secara umum memang belum ada, kecuali PDIP. Nah, itu Secara umum belum menurut ada. saya yang Tapi menyebabkan sebenarnya partai-partai kemudian menghitung, perlu menghitung, mengkalkulasi soal untung ruginya mendukung Pak Jokowi. Oke, jadi bukan saya Pak ingin Jokowi, klarifikasi Pak ya. Jokowi menurut saya- Dampak elektoral partai yang didapat dari Pak Jokowi kalau Pak ada didapatkan Jokowi PDIP, begitu. Dampak elektoral Prabowo hanya didapatkan enggak, kalau Gerindra, partai, begitu. partai Bukan kalau PKS. mendukung Pak Gerindra Prabowo, pun gini, relatif ada perbedaan, dukungannya, ada tidak perbedaan antara kalau partai-partai yang mendukung Pak Prabowo relatif sudah terjalin lama dari sejak 2014 sampai dengan sekarang. Jadi kalau misalkan Tapi banyak yang pecah loh, Mas. Banyak yang terus PKS, PAN. hanya PKS yang solid kepada Anda. PAN juga, PAN masih Hanya itu PKS dan solid sekali. P3 bagaimana? Dan kita mengadakan kerjasama politik di 5 pilkada di provinsi itu latihan. Nah, berbeda dengan kasusnya di kubu Pak Jokowi karena relatif sebenarnya tadi Pak Jokowi ini sebenarnya pusing kok dihadapkan pada kompleksitas untuk mencari wakil presiden, kelihatan. Kelihatannya dari mana? Kurang seperti merasa kok yang diusulkan itu seperti kurang bisa memenuhi Kriteria. apa yang diharapkan dari Pak Jokowi. Sampai kemudian yang belakangan kemudian diusulkan lagi Pak Yusuf Kalla diajukan ke Mahkamah Konstitusi tentang kemungkinan pencalonan Ini kembali. dugaan Gerindra saja atau punya fakta-fakta tertentu Enggak, gitu? kan Karena ini tadi fakta. dari Kan tadi ini mainnya fakta. dugaan. Ini fakta. Oh, itu fakta. Kan mau diajukan, sudah diajukan. Jadi kelihatan bahwa sebenarnya daripada mumet-mumet lah Pak Jokowi, udahlah dorong lagi aja Pak Yusuf Kalla. Mudah-mudahan nanti MK bisa meloloskan permohonan dari penguji. Mudah gitu. Jadi sebenarnya menggambarkan kerumitan yang Karena ada di koalisinya kubunya. besar, sementara kalau di kubu Prabowo Sebenarnya beda, kalau begitu ya? santai. Kalau lihat pertemuan para sekjen itu gue lihat sih santai-santai aja. Tapi ya memang Santai, Bung Ferry masih ngomong begini, kalau nggak menarik permainannya. Saya jadi ingin tahu bagaimana pertemuan antar sekjen partai yang diundang oleh Jokowi tersebut. Apakah semuanya sudah ada kelogoan begitu? Misalnya, oke, taruhlah akhirnya ketum P3 yang menjadi calon wakil presiden atau ketum Golkar yang menjadi calon wakil presiden. Semuanya sudah diterima, asal dalam koalisi, begitu keputusannya. Saya kira begini, saya kira pesan Pak Jokowi ke publik sama ke pimpinan partai itu saya kira hampir semuanya sama. Bahwa proses ini kan sementara berjalan. Dan biarkan kan Pak Jokowi diserahkan kepada para partai ini untuk berunding, bicara, semua orang mufakat. Dan bukan cuma partai pendukung pemerintah hari ini. Saya kira teman-teman Demokrat juga diundang, kemudian dalam proses komunikasi yang lain ya. Kemarin nggak diundang ya? Karena Tapi yang karena belum menentukan sikap. dengan Gerindra juga sama. Yang saya tahu nggak ikut diajak rapat saya Dengan Gerindra tanda-tanda nih justru dari mulai November 2017. kalau saya sih melihat begini sebenarnya, ini situasi sebenarnya bagus. Kita tuh bersyukur karena 2 orang panglima yang akan maju untuk
kompetisi Pilpres ini kan dua orang yang menurut saya bersahabat baik. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Lepas dari kita bicara gimmick-gimmicknya hari ini ya. Tapi kalau saya tahu sih, yang saya juga dengar mereka komunikasinya bagus. Nah, karena saking bagusnya itu menurut saya, semua dinamik ini kok menurut saya menarik. Jadi kalau misalnya Pak Erlangga jadi wapresnya Pak Jokowi pun juga Pak Prabowo mendukung, cakep banget kita di Republik ini. Kalau Pak Erlangga jadi, artinya berarti itu kepanjangan tangan kepentingan koalisi merah putih berhasil kita tempatkan di kubu Pak Jokowi. kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Sama Gerindra kita jalan. Ini artinya menang koalisi merah putih. Seperti itu ya. Jokowi. Nah, tapi begini, kalau Iya. bicara survei ya, saya kira juga kita juga harus melihat bahwa ada juga survei yang menempatkan juga, walaupun ini tentu secara metodologi bisa diperdebatkan. Saya kira teman-teman median tadi salah satu Memiliki survei yang berbeda begitu ya, dengan Termasuk lembaga Ines. survei yang lain. Ines Iya. itu juga berbeda, tapi ya karena saya tahu Ines teman-teman di situ ya udah kita saling mengerti, sama memahami lah. Udah. Kita ini semua udah sama-sama Sama-sama tahu. Udah. Oke, Jadi saya kembali ke Demokrat karena menarik sekali kemudian nggak diajak Pak. selain daripada tidak diajak begitu, tidak apa-apa ya Mas ya, tidak diajak begitu ya. Toh juga belum menentukan pilihan begitu. Demokrat ini kecenderungannya akan kemana? Karena beberapa bulan yang lalu sempat digembar-gemborkan akan ada koalisi ketiga begitu ya. Ada poros ketiga, mohon maaf, ada poros ketiga seperti itu. Ini masih berlaku tidak begitu? Di tengah suara AHY yang makin meninggi menjadi cawapres, jangan-jangan kalau kemudian akhirnya mendeklarasikan poros ketiga, bisa jadi suaranya juga akan lumayan loh dibandingkan Pak Prabowo untuk menjadi capres, bukan cawapres. Begini, kalau terkait persoalan poros ketiga, menurut kami Partai Demokrat, poros ketiga hari ini bukan lagi alternatif, tapi bahkan mungkin tujuan utama Republik ini. Melihat kemudian misalnya perang tagar ya antara dua poros yang hari ini sedang berlangsung. 2017 ganti presiden, yang satunya lagi 2019 tetap Jokowi misalnya. Yang satu yang sedang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaannya, yang satu sedang oposisi ingin berebut kekuasaan itu. Terus siapa yang memikirkan rakyat? Demokrat mau mengambil posisi itu. Demokrat ini ngeri kali. Jadi poros ketiga. Soalnya kayak Gerindra sama Jokowi ini kayak mikirnya bukan rakyat. Hanya Demokrat yang memikirkan rakyat. Jadi dalam arti kata, bahasa sederhananya apa? Akan menjadi poros ketiga, berani menjadi poros ketiga? Jadi begini Mbak, selain persoalan kebutuhan itu tadi ya, mungkin ya begini, kalau dalam rumah tangga itu pihak ketiga itu ya Waduh, itu selingkuh berarti. bukan maksud saya begini, selingkuh kan? kalau dalam rumah tangga ya pihak ketiga Bisa itu bubar rumah tangga. pihak ketiga itu ya buat bubar rumah tangga. Kalau dalam politik kita hari ini kami melihat pihak ketiga itu malahan membuat utuh menyatukan. Republik ini. Melihat situasi hari ini ya. AHY nggak jadi sama Jokowi ya? Bukan karena masyarakat terpecah dua. Ini sudah poros Ini kan menjadi bipolar ini kan. Iya. Itu. Tadi Mungkin tuh. solusinya adalah Solusinya dengan ada lahirnya poros alternatif poros ketiga. Selain juga begini, kita ini kan demokrasi ya sistemnya sudah. Jadi kalau semakin banyak pilihan yang kita berikan ke publik, ke rakyat, juga kan tentu semakin baik. Itu. Oke, saya ingin Jadi komentar berarti yang objektif sudah dulu. hampir Bagaimana? pasti tidak dukung Pak Jokowi. Sebentar, saya ingin komentar yang objektif dulu Pak Adam. Bagaimana Anda membaca tadi yang disampaikan oleh Demokrat? Iya, itu mungkin saja secara politis bisa dipandang seperti itu karena kan sisanya ada berapa? Kalaupun memang tinggal sisa gitu, Demokrat, PKB dan PAN itu bisa mengajukan calon alternatif poros ketiga begitu. Cara politis itu bisa Dimungkinkan saja. Dimungkinkan Menurut saja. Anda lebih mungkin mana? Kemudian poros ketiga itu dideklarasikan atau terus kemudian dikuatkan oleh diusung oleh Demokrat, mohon maaf, ataukah tiba-tiba misalnya Golkar yang merasa kecewa begitu akhirnya tidak terakomodir secara maksimal membuat poros ketiga. Lebih mungkin yang mana itu terjadi dalam beberapa bulan ke Saya depan? rasa itu terlalu politis, bahkan mungkin bapak-bapak ini yang bisa menanggapi dengan lebih jelas informasinya tentang dinamika politis di kalangan elit ini kan bapak-bapak ini gitu. Oh, Tapi kalau secara ini mungkin saja Secara gitu. kajian ilmiah maksud saya. Tapi kalau melihat situasi di lapangan memang ya keadaan kita per hari ini, poros ketiga ini kebutuhan bangsa ini. Kebutuhan Itu bangsa. dia. Nah. Alternatif lahirnya poros Udah ketiga matang, atau poros tengah atau jalan ketiga itu adalah Oke. kebutuhan bangsa Iya. hari ini. Bisa jadi karena kalau kita lihat dari hasil survei ada beberapa simulasi calon presiden. Top of mind Jokowi baru 39%. Iya.
40 sekian persen masih belum tahu mau pilih calon mana. Pak Prabowo kurang lebih sekitar 11 atau 12% kalau tidak salah gitu. Artinya memang masih luas juga apa namanya pangsa pasar untuk mencari poros calon ketiga. alternatif. Saya bisa nambahkan sedikit. Silakan. Jadi begini, lembaga survei itu harusnya membuat ya survei yang spesifik mengenai persoalan poros ketiga ini. Itu. Saya melihat beberapa lembaga survei bukan begini. Saya melihat beberapa lembaga survei kita hari ini belum masuk ke wilayah ini. Satu-satunya yang masuk itu ada lembaga survei Polkom saya baca, Heri Budianto. Itu spesifik kuesionernya itu bertanya kepada masyarakat. Masyarakat butuhkah kalian poros ketiga? Ternyata 33, sekian persen itu masyarakat menginginkan lahirnya poros ketiga. Pertanyaan saya selanjutnya Tinggal adalah kemudian kan begini. silakan. Poros ini tercipta, ya sistem pemilu kita pasca 2004 itu kan berbeda. Yang menentukan untuk dikirim ke publik itu adalah elit, tetapi yang memilih adalah rakyat kan begitu. Jadi kan perpaduan ini antara elit partai politik ya yang mengirimkan calon ke publik, kemudian publik yang memilih. Itu. Jadi publik itu sudah mengatakan, rakyat sudah mengatakan butuh melalui poros survei itu ketiga. tadi butuh poros ketiga. Tinggal kemudian kita elit inilah bagaimana caranya duduk Kalau lihat kemarin bareng. Oke. Sekjen Partai Demokrat nggak diundang, sementara Sekjen PKB diundang, itu menyulitkan Partai Demokrat atau siapapun yang mau membentuk poros ketiga. Menyulitkan. Ya karena Justru kan menyulitkan ya. 20%. syarat 20% itu menyebabkan siapapun yang mau membentuk, termasuk misalkan Partai Demokrat membangun poros ketiga, secara teknis susah. Itu asumsinya kalau mau membangun baru tadi bisa mengajak PAN, bisa mengajak PKB. Nah, PKB udah sekjennya udah diundang rapat kemarin. PAN sudah ke Prabowo atau PAN sebetulnya Sebenarnya masih 50-50 gini, Pak, seperti itu ya. Yang menurut saya tingkat kesulitan siapapun atau termasuk Partai Demokrat untuk membentuk poros ketiga, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Karena sudah kemudian diblok-blokkan oleh baik itu oleh Prabowo maupun oleh Pak Jokowi begitu ya untuk kemudian artinya memang kemudian realita politiknya menyebabkan partai-partai harus memilih kan gitu. Kalau kita bicara dinamika yang masih sangat cair Pak Kalau Melki Pak begitu. Jokowi turun terus di bawah 30% elektabilitasnya, jangan-jangan PDIP duluan yang dukung yang lain. Iya Pak Melki, kemungkinannya begitu ya. Kalau kemudian katanya tadi sudah diundang, yang tidak diundang hanya Demokrat begitu. Untuk kemudian walaupun hasil bukan survei hanya mengatakan Demokrat aja yang nggak iya, diundang. beberapa Gerindra termasuk juga nggak diantaranya. diundang. PKS iya, juga, selain PAN PDIP. juga, pasti. itu dia. PAN juga Jadi masih kan. ada 4 partai hari ini Yang tidak diundang. yang belum diundang ke sana. Dan yang undang juga cuma Pramono Anung ya. Yang biasa kami aja mengharapkan itu. untuk diundang. Itu kan undangan biasa aja kan, itu dia. Oke, iya. Itu. Baik kalau begitu. Pertanyaan saya tadi ke Golkar adalah kalau kemudian dimungkinkan poros ketiga itu ketika kemudian keinginan tidak terwujud begitu ya untuk mendampingi Pak Jokowi. Atau apakah gini, mungkin, atau PDIP Golkar tetap melakukan mendesak hal itu? Yang pasti begini. Mbak Calonnya Puan yang- jadi wakilnya. Yang pasti begini, kami tidak mau berandai-andai. Yang pasti buat Golkar itu adalah kepentingan bangsa negara dan kepentingan Golkar. Sudah berkali-kali lah. Golkar itu merelakan apa yang menjadi hak dan privilege untuk kepentingan bangsa ini. Dan menurut kami sih, ini masih proses yang masih berjalan, tentu kami akan mengikuti ini sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Tapi yang pasti begini, maaf ya teman-teman. Yang pertama tentu kita ingin agar situasi yang sudah baik di bangsa ini itu bisa kita lalui dalam proses politik pilpres ini juga dengan baik. Untuk itu tentu Golkar ingin mengajak kita semua agar bermusyawarah mufakat lah. Tentu masing-masing punya opsi sendiri-sendiri. Tidak perlu poros kedua, poros ketiga ya. Sebuah partai pasti kepingin menang. Nah ini karena ini pemilu serentak. Presiden dan juga pileg ini tentu kita mau menang sekaligus dua nih. Menang pilpresnya, menang juga pileknya. Golkar ini mesinnya itu selalu semua presiden pasti butuh. Mesin partai Golkar ini masih terbaik hari ini untuk semua partai. Sehingga kalau andai kata kita semua bisa memenuhi kesepakatan yang baik ini, menurut saya kita jangan cuma berkompetisi politik. Habis siapapun yang menang ini kan dia masih bekerja nih. Nah kalau kita kompetisi udah sekeras banget begini, yang menang nanti itu kerja juga kasihan. Nah kalau bisa kita bersama mufakat tadi, selalu berkali saya katakan, carilah yang terbaik tadi itu sesuai dengan kesepakatan semua partai, kepentingan bangsa negara ini. Yang bisa bekerja. Yang bisa bekerja dan memang ya
yang mendampingi Pak Jokowi yang memang betul-betul bisa bekerja seperti dan betul-betul bisa menggerakkan berbagai macam kekuatan oposisi untuk bergerak ke depan. Terutama tadi revolusi industri 4.0 yang mungkin sudah pernah ke depan. Pesannya itu seperti itu ya. Baik, kita harus break lagi. Kita akan kembali saat lagi.